Halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sak Donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Yes. Bagaimana, Mbak? Oh, terima kasih. Gini, saya ada di Malaysia. Saya kesulitan minta tolong lah ini, Mas. Siap. Sampai di Malaysia. Terus lanjut. Suaranya agak gede dikit, Mbak. Powelan suara Oh sampean. iya. Oh, ngenten. Nah, Keponakan saya itu kan ada di Johor. Saya ada di Kuching. siap. Ngonten. Nggih. Keponakan saya itu intinya dia sudah dibikinkan permit tapi dia memang betul-betul tidak tahan, sudah betul tidak mampu tenaga dia karena ternyata rumahnya itu terlalu besar. Konten dia sudah tidak kuat. Kadang karena saya tahu, saya pernah kerja sebelumnya kan sama saya 4 bulanan. Anaknya rajin, memang rajin ya, tapi memang rumahnya terlalu besar dan terlalu banyak kerjaannya untuk tenaga dia merasa seperti itu dan tertekan juga. Konten saya kalau sudah minta sudah diskusi sama majikan, tapi majikan dia bilang sudah ada kontrak, jadi harus menghabiskan kontrak 2 tahun. Saya sudah tidak tahan lagi, saya siap ganti rugi, tapi majikan masih belum mengizinkan. Sekarang ini dia betul-betul tidak tahan. Saya butuh solusi dan pripun gitu, Mas. Oke. Malaysia. Jadi Iya. saya sekali lagi tidak tahu menau ya, langsung saya sampaikan. Saya tidak tahu menau peraturan di Malaysia bagaimana kalau terminate kontrak, kalau break kontrak, kalau putus kontrak itu bagaimana perjanjiannya dan seperti apa, saya tidak tahu. Tapi kalau menurut saya ya boleh disampaikan, boleh ditelepon ke KJRI sebagai pengaduan. Ya, ngomong ke KJRI kan pasti KBRI Malaysia kok KJRI. Kalau KJRI Hongkong, KBRI Malaysia mengajukan pengaduan. Kalau sampean mau nanya BP2MI, nanti saya akan berikan nomornya BP2MI yang saya punya, walaupun bukan staf pusatnya, tapi setidaknya yang bisa memberikan informasi bagaimana memutus kontrak di Malaysia. Saya tidak berani berbicara lebih banyak lagi tentang Malaysia karena saya sekali lagi itu peraturan Malaysia saya tidak menguasai. Tapi kalau Hongkong ya sedikit-sedikit saya belajar. Tapi kalau untuk Malaysia saya mohon dimaafkan. Jadi nanti saya akan kirimkan nomor sampean. Alangkah lebih enaknya kalau kita bisa bicaranya sama yang bersangkutan nanti. Nanti kalau saya kasih nomor orang yang bantuin dari staf BP2MI, mending bisa berbicara langsung pada yang bersangkutan atau yang bersangkutan melapor dulu ke KBRI. Bagaimana? Saya juga menyarankan sampean juga kalau jadi pelaporannya nggak cuma satu, si korban, si anaknya tadi yang nggak kuat, sampean juga melaporkan, anaknya juga melaporkan, terus kita nanti juga ngasih nomor untuk bisa dihubungi. Bagaimana dan seperti apa? Seperti itu, bagaimana nanti tindak lanjutnya. Bagaimanapun tetap KBRI yang akan membantu atau menolong di bagian Malaysia. Saya belum begitu kenal dengan YouTuber Malaysia yang suka membantu teman-teman. Tapi yang jelas saya ada dari BP2MI. Nanti akan saya screenshot nomornya sampean sama permasalahannya sampean kepada stafnya. Terus saya juga akan kasih nomornya sampean, stafnya. Nanti sampean tinggal follow up atau dianya yang akan menghubungi sampean lebih dahulu. Jadi saya butuh kontak-kontak itu. Seperti itu Mbak E. Jadi sekali lagi itu yang hanya bisa saya sampaikan, tidak bisa membantu banyak karena ini sudah di luar area jangkauan saya Malaysia. Saya areanya cuma di Hongkong. Jadi seperti itu. Kira-kira cukup? Cukup, saya memang butuh kontak-kontak tersebut. Oke, siap. Nanti saya kirimkan ya Mbak, sampean tunggu ya. Oke. Terima kasih banyak. Sehat selalu, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Malaysia guys. Piye? Gak kuat. Gak kuat nyambut gawe nek nang Indonesia ya ngebreak. Nek nang Indonesia, nek nang Hong Kong ngebreak, terminate gara-gara nggak kuat bekerja. Nah, ini loh buat teman-teman gambaran ya. Kalau kita sudah merantau, ya beginilah ceritanya. Ya, kenapa banyak mental-mental yang apa ya? Artinya di luar negeri tuh gak sama di Indonesia. Di Indonesia wae dhewe iso ngeyel dan mendidih, ya kan. Tapi ketika di luar negeri kita ngeyel dan mendidih ya wis melanggar peraturan. Nyawa taruhane. Iya namanya juga merantau. Bagaimana sih kalau merantau itu? Kalau merantau ya pasti konsekuensinya kan banyak. Nggak sesuai budaya, nggak sesuai bahasa, nggak sesuai karakter, terus kerja di tempatnya orang. Jangan kok merantau. Di Indonesia sendiri kalau bekerja sama orang itu. Oh iya itu contoh yang contoh ya. Tinggal di rumah sendiri dengan tinggal dengan mertua lah itu contoh yang. Tapi aku gak ada masalah sih. Kowe rai gedhek. Dasar rai gedhek. Lebaran diparani maratuane ndelosor ngorok-ngorok. Rai gede guys. Diparani martua. Sih kapan? Aku kok gak ero. Lebaran tahun kemarin. Yang mana? Perasaan ae dhewe sing moro wong jeremu. Enggak lah. Hem-heman. Orang dirimu waktu itu waktu lebaran kan kamu sibuk yang di Jombang. Pas kamu pulang terus ibuku kan moro. Nang Jombang. Ora. Nang Wonojoyo. Terus dirimu turu ngowoh-ngowoh padahal roh lek moro. Mosok? Lah ora digugah. Ya ora lah wong awakmu ngono aku mijeti yo. Terus? Gak digugah. Ya ora digugah mripatmu roh cuma awakmu gak tangi. Lho lah ya ora digugah. Lah wong awakmu lho roh kok lapo kok gak digugah. Kok ero ya bisa jadi kan lagi setengah sadar apa sapa ya wasal apa ngono kan gak ngerti. Ya begitulah jangan ditiru ya guys. Rai gedek ya diparani maratuane gak ngereken. Kurang ajar ini namanya mantu yang kurang ajar. Jadi ya teman-teman ya mau Hong Kong, mau Taiwan, mau Abu Dhabi, mau Arab, mau manapun, mau Jepang, mau Korea, semuanya merantau itu semuanya mengandung resiko. Jadi sekali lagi ketika mengandung resiko, nah kita harus bisa dan mampu menerima resiko. Namanya juga merantau, beda semuanya. Di Indonesia sendiri aja resikonya banyak, gak dapat kerjaan atau dapat kerjaan gajinya sedikit. Nah, apalagi di luar negeri gajinya besar tapi ya tekanannya pasti akan banyak. Oke, gitu saja dari Malaysia. Mohon dimaafkan belum bisa banyak membantu. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye. Bye.